Hujah yang disampaikannya itu adalah hujah sabsatoiyah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawiyus Syadid fi qam'i hadaya minil imanil adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya imad yang keras kepala. Ini sebenarnya pengalian isu saja. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakarkan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Walhasil saya sudah mencatat beberapa catatan mengenai apa yang dituliskan, yang disusun oleh Bapak Ustadz Qurtubi. Yang di sini saya itu menyimpulkan ada 7 poin dari apa yang saya baca dari kitabnya Bapak Ustadz Qurtubi Jailani. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan bahwa ini ada bantahan, ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawaban-jawabannya, nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kepada saudara Imad, tunjukkan saja surat undangan kepada saya, kita berhadapan untuk mengadu hujah, baik itu hujah nakliyah maupun hujah akliyah. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi apa ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi apa yang paling penting itu adalah apakah apa yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid? Logika yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Qurtubi ini, "Lau kana ma qalahu hadha ta'in sidqan wa haqqan lakana Syekh An-Nasaba As-Sayyid Mahdi Rajai muhakkik," bukan tahqiq nih ya, saya luruskan ini, muhakkik asy-syajarah al-mubarakah ghairu musbitin lisihhati ansabis sadah al-alawiyah lakinnahu asbata isbataha. Nah, ini dari mukaddimahnya saja salah ini. Dengan tujuan bagaimana adab-adab di dalam ilmu bahas dan munadharah, tepati syarat-syarat ilmu munadharah dan ilmu mubahasahnya. Jangan sampai menantang 3 hari 3 malam tapi datang pada waktunya, datang apa kabur. Makanya banyak umat yang memberi lakob al-kaburi. Nggak salah. Kemudian yang ketiga, bahwa Ki Imad itu disifati dengan al-kaburi. Itulah framing tadi yang saya katakan, hanya framing saja tanpa ada dalil. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Ba'alawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Dalil dibalas dengan perkataan orang. Ya gitu doang itu. Aduh, coba bawa data gitu ta. Bukti, ini bukti. Ada sebuah data bahwa Abdullah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ada bukti, ada data tentang kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut. Kan gitu seharusnya, bukan kayak gini. Oh, ini disahkan oleh fulan. Itu nggak berfaedah apa-apa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas satu kitab ya yang disusun oleh Bapak Ustadz Qurtubi Jailani yang berjudul Ihya'ul Mauta fi Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba bi Syekh Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani Al-Qadiri Al-Ash'ari Asy-Syafi'i. Menghidupkan orang-orang yang mati ya, terjemahnya ya. Tentang Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW dan juga mawaddah atau cinta kepada kurba. Lalu kemudian yang dimaksud dengan kurba itu apakah habaib gitu ya. Nah, ini yang jadi soal, yang jadi pertanyaan ini. Walhasil saya sudah mencatat beberapa catatan mengenai apa yang dituliskan, yang disusun oleh Bapak Ustadz Qurtubi. Yang di sini saya itu menyimpulkan ada 7 poin dari apa yang saya baca dari kitabnya Bapak Ustadz Qurtubi Jailani. Yang pertama itu adalah mengenai taklid kepada ulama sebelumnya ya. Dan tentu ketika berbicara mengenai taklid, maka kita itu berbicara mengenai usul fikih gitu kan. Jadi untuk taklid itu apa sebenarnya ya. Dan saya bacakan dari kitab ini Al-Usul At-Talattu fil Usul ila Ta'arruf. Kitabnya ringkas-ringkas saja lah. Tidak perlu kitab-kitab yang gede-gede seperti Al-Bahrul Muhit ataupun yang lainnya lah. Cukup maka kitab-kitab yang tipis-tipis, kitab yang kecil-kecil. Nah, taklid itu apa? Jadi at-taklidu wa huwa akhdhu qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi, yaitu mengambil ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya, yaitu taklid. Artinya ketika yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Qurtubi dalam kitab yang disusun ini yang dikatakan sebagai sebuah bom nuklir ya, tapi menurut saya ya bukan bom nuklir, tapi hanya sekedar mercon petasan aja itu mah, mercon cabai atau petasan cabai gitu ya. Jadi itu poin yang pertama, bahwa taklid hanya atau kitab tersebut hanya berisi tentang taklid kepada para ulama-ulama sebelumnya tanpa mengetahui dalil, tanpa mengetahui argumentasi yang digunakan oleh para ulama-ulama tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai framing, bahwa pembatalan Pahlawi itu adalah perilaku dari seseorang yang bukan aswaja, yang merupakan ya bisa jadi Wahabi gitu, menjadi Syiah atau Khawarij atau apalah liberal ya, kurang lebihnya seperti itu untuk poin yang kedua. Ini saya ringkas saja ini. Dan nanti akan kita ulas secara detail mengenai apa yang dituliskan oleh Bapak Ustadz Qurtubi dalam kitabnya Ihya'ul Mauta itu ya. Bukan aswaja. Oke. 3. Mengenai syarat kitab sezaman itu adalah cara-cara yang baru yang dibuat-buat tanpa dikonfirmasi oleh para ulama-ulama sebelumnya. Oke, padahal kan yang namanya ilmu nasab itu merupakan bagian dari sejarah. Ketika tidak ada data, ya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Ketika tidak ada data mengenai Ubaidillah, mengenai Abdullah, mengenai Ubaid yang dikatakan sebagai imam al-mujtahid, ya kan? Dan juga ketika tidak ada data mengenai kehijrahannya Ahmad bin Isa dari dari Irak ke Hadramut, ketika tidak ada data sama sekali, ya tentunya yang sezaman dengan beliau, yang mendekati beliau, ya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Nah lalu kemudian ketika itu dipercayai oleh ulama-ulama bahwa Ahmad bin Isa itu datang dari Irak ke Hadramut, meskipun ratusan ulama, ketika ulama-ulama itu menyampaikannya itu ratusan tahun setelahnya, ya berarti itu adalah sebuah informasi yang tidak berdasar. Artinya tidak bisa kemudian ulama-ulama yang menyampaikan itu
dijadikan sebuah acuan, dijadikan sebagai sebuah sandaran mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Jadi bagaimana bisa sebuah sejarah tetapi dia itu tidak memiliki data? Tidak mungkin. Sejarah itu tidak berdasarkan atas data sezaman. Mau itu manuskrip, mau itu inskripsi dari sebuah nisan yang memang diakui oleh para arkeolog, atau misalkan bukti-bukti yang lain lah yang bisa ditelusuri dalam kajian sejarah. Ya artinya di sini tidak bisa dikatakan bahwa untuk kitab sezaman adalah cara-cara yang dibuat-buat. Apalagi kita mengingat bahwasannya nasabnya Balawi itu nasab yang paling sahih sedunia. Coba kita bayangkan, sebuah nasab yang paling sahih sedunia tidak memiliki data, coba. Lalu klaim paling sahih itu dari mana? Kalau bukan dari framingan yang dilakukan selama ratusan tahun, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Ya otomatis ulama-ulama ya percaya begitu sajalah. Namanya juga sematan sebuah pujian, ya, pujian yang disematkan, tetapi pujian tersebut hanya sekedar framing saja, dan framingnya itu berjalan ratusan tahun, dan itu tidak memiliki data sama sekali, sumber framingnya itu. Jadi framingnya itu tidak bersumber, tidak memiliki data, tidak bisa diakui dalam buku sejarah. Lalu bagaimana bisa sebuah nasab yang seperti itu dikatakan sebagai nasab yang paling sahih sedunia? Itu kan aneh sebenarnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang tidak menyebut Ubaid. Nah, jadi di sini memang mengakui Ustaz Qurtubi bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak menyebut Ubaid, tidak menyebut Ubaidillah, tidak menyebut Abdullah. Tetapi sebaliknya orang yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yaitu Syekh Said Mahdi Ar-Raja itu mengisbat nasabnya. Ya sebenarnya ini ya nggak apple to apple gitu. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah bagaimana Mahdi Rajai itu bisa mampu untuk mendatangkan argumentasi, mampu untuk mendatangkan data yang menunjukkan bahwa benar Ubaidillah ini adalah tokoh yang ada. Kemudian kehijrahan dari Ahmad bin Isa itu bisa dibuktikan, dari Irak ke mana? Ke Hadramut itu bisa dibuktikan. Nah, tetapi pada kenyataannya Mahdi Raja itu tidak membawa itu. Sehingga meskipun ada ratusan ulama, ratusan ahli nasab yang mengakui akan nasabnya Balawi itu ya percuma. Kemudian mengenai usul fikih yang nanti akan kita ulas, ya mungkin di sini rada panjang, ini mohon disiapkan kopinya. Oke, yang mengenai kaidah khusus itu, ketika sebuah teks atau dalil yang khusus kemudian yang khusus yang kemudian dia ditaksis lagi dengan dalil yang lain. Nanti kita lihat bagaimana apakah kaidah fikih tersebut, kaidah usul fikih tersebut itu bisa diaplikasikan kepada nasabnya Balawi, atau jangan-jangan penulis dari kitab Ihya Ulumauta ini tidak memahami kaidah itu dan salah dalam memberikan contoh untuk kaidah tersebut. Mari kita lihat, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah klaim mengenai bahwa Ubaidillah itu disebut oleh Al-Ubaidili, Mus'ab Az-Zubairi dan seterusnya. Dan tentu itu acuannya kepada satu kitab yang sangat diragukan ini, yaitu kitab Raudul Jalil, dan ini bisa dikatakan sebagai sebuah kitab yang palsu yang nanti kita akan uraikan, ya. Kemudian yang poin yang ketujuh dari saya ini itu mengenai satu kaidah al-musbat atau al-musbit muqaddamun 'alan nafi, atau al-isbat muqaddam 'alan nafi. Gitu. Apakah ini bisa diaplikasikan dalam nasabnya Balawi atau tidak? Nah, mari kita simak bersama-sama. Dan pada kesimpulannya adalah di sini dalam kitabnya Bapak Ustadz Qurtubi itu menyebutkan 20 poin sebenarnya. Banyak 20 poin dari apa yang dikatakan sebagai sebuah petasan bom nuklir yang kemudian
digadang-gadang bisa merobohkan, meruntuhkan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, dalam berbagai macam tulisan atau dalam berbagai macam karya-karya yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kitab-kitab beliau atau buku-buku beliau mengenai nasab Ba'lawi ya. Oke. Jadi dalam pasal yang ini, pasal yang ke-6 mengenai penolakan atas kesesatan-kesesatan. Ngeri. Rod membantah kesesatan-kesesatan Imaduddin bin Sarman At-Ta'in. Ngeri. Oke, yang pertama poinnya ini mungkin saya bacakan satu persatu tanpa saya tampilkan teksnya, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja. Bahwa Kiai Haji Imaduddin ini dalam sebagian ceramahnya itu dengan lantangnya, kemudian dengan fanatiknya yang buta itu untuk menghilangkan husnudzon kepada Ba'lawi. Aduh, ya itu satu ya. Artinya di situ ada komentar dari Bapak Ustadz Qurtubi Jailani mengenai Kiai Haji Imaduddin atau salah satu ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu satu tuh. Dan poin yang kedua, karena di sini ada 20 poin ini ya. Tadi 20 dalil lah, 20 dalil. Tapi apakah ini kemudian bisa disebut sebagai dalil atau tidak ini? Aduh. Dan yang kedua, Kiai Imad itu disifati sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena meskipun orang-orang itu atau para ulama-ulama sedunia, tingkat dunia memberikan fatwa akan kebenaran dari nasabnya Ba'lawi, maka tetap akan ditolak. Dan tentu hal ini sudah diklarifikasi oleh Kiai Haji Imaduddin. Artinya ketika mereka itu menyatakan bahwa nasab Ba'lawi adalah nasab yang paling sahih, nasab yang sahih, nasab yang sabit tetapi tidak membawa dalil, ya maka percuma. Meskipun mereka jumlahnya ada puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan sekalipun, ketika mereka mengesahkan nasabnya Ba'lawi tanpa ada dalil, tanpa ada bukti akan kesejarahan dari Ubaidillah dan kesejarahan dari kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut, maka percuma, akan ditolak. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kedua tuh. Kemudian yang ketiga, bahwa Kiai Imad itu disifati dengan Al-Kaburi. Ya, itulah framing tadi yang saya katakan. Hanya framing saja, tanpa ada dalil. Aduh, masalah. Yang keempat, di mana Kiai Imad itu mengharamkan untuk mencium tangan Habib-Habib Ba'lawi gitu. Nah, kemudian di situ ada jawabannya gitu kan. Oke, itu dalil yang ke berapa ini? Keempat. Kemudian yang kelima, Kiai Imad itu mengharamkan perempuan-perempuan Indonesia itu dinikahi oleh laki-laki dari Habib-Habib itu. Itu dalil kelima ya. Aduh, masalah. Yang keenam, Kiai Imad itu mengharamkan memberi gelar kepada para Habib itu dengan gelar Sayyid, Syarif atau Habib, ya kan? Nah, kemudian Kiai Ustadz Qurtubi Jailani itu menjawabnya dengan beberapa kutipan dari Imam Al-Munawi ataupun yang lainnya lah. Ketujuh, maka dengan mengutip dari risalahnya Kiai Imad ini, Al-Mawahibul Ladunia ya, bahwa faliyati bidalilin syar'i, maka barang siapa yang menyatakan bahwa gelar Habib itu merupakan dalil syar'i, ya maka datangkanlah dengan dalil syar'i. Ya karena di generasi-generasi awal itu memang untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidah Fatimah Zahra, melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak ada yang bergelar
Habib. Nah, jelas tidak ada yang bergelar Habib, karena mayoritas yang bergelar dari kalangan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah gelar Sayyid dan Syarif dan bukan Habib. Nah, itu untuk yang ke berapa tadi? 6 ya, 7, maaf, 7. Kemudian yang ke-8 nih, ke-8. Jawaban untuk statement Kiai Imad yang menyatakan bahwa Habib itu tidak dikenal dalam syariat Islam. Bahkan yang ada dalam Al-Quran itu bahwa Yahudi dan Nasrani mereka menyatakan diri mereka sebagai para Habib. Dengan dalil waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sementara dalam syariat Islam itu tidak ada. Kemudian di sini Ustadz Qurtubi itu mengutip statement dari siapa namanya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, yaitu ketika menggunakan atau mensyarahi Al-Habib ay Al-Mahbub, ay As-Sayyid, itu ay Al-Mahbub, As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Paling itu aja itu dalilnya ya teman-teman ya, dan ini sudah diulas oleh sahabat-sahabat mengenai statement yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain ya. Oke, yang berikutnya yang ke-9 nih, 9. Beliau fa'indi kullu man qul min ulama balawi hawla tarikhihi wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif minhum bil kadib. Fangdur. Nah, jadi Kiai Imad itu, saya itu menyatakan dalam risalah itu Al-Mawahibul Laduniyah bahwa saya ini kullu man qulin, setiap yang dikutip dari kalangan ulama Ba'lawi mengenai kesejarahan mereka, mengenai nasab mereka, mengenai keutamaan nasab mulia mereka itu adalah berdasarkan atas kadzib, berdasarkan atas kedustaan. Ya. Dan kita bisa membuka sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dalam kitabnya itu Qudul Almas ya. Saya juga sudah pernah mengulasnya. Kitabnya ada itu. Bentar, saya cari dulu. Misalnya dari ini ya, kitab Qudul Almas karya dari Habib Ali bin Thahir Al-Haddad ya, bahwa di sini menjelaskan atau seringkali mengutip dari satu hal yang ketika ditelusuri itu memang tidak ada kebenarannya, tidak ada datanya. Nah, sehingga mungkin itu salah satu yang menjadi dasarnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, bahwa setiap kali dari kalangan sejarawan-sejarawan Ba'lawi yang membicarakan tentang sejarah, membicarakan tentang nasab mereka atau kemuliaan dan keutamaan mereka itu berdasarkan atas kedustaan. Itu bisa dicek lah, misalnya seperti di sini juga. Masa Imam Ubaidili itu hafal betul dengan daerah-daerah wilayah di Hadramut secara detail? Kan mustahil. Lalu Ubaidili kapan dan tidak pernah ke Hadramut? Sementara dalam kitab ini menjelaskan secara detail mengenai kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut, pindah dari satu tempat ke tempat lain, nama desanya lengkap, tahunnya lengkap, dan seterusnya. Itu satu hal yang mustahil ya. Jadi itu bisa sudah terjawab sebenarnya. Oke, lanjut. Yang ke-10. Nah, katanya syairun wahid qalahu fulan asyair akramu wa anfa'u li ummatil Islam min mau'izati sab'ina habiban. Katanya satu syair yang dikatakan oleh seorang syair itu lebih mulia dan lebih bermanfaat kepada umat Islam daripada ceramahnya 70 Habib. Nah, tapi kan Habib yang gimana dulu gitu kan? Apakah Habibnya itu menyampaikan hal-hal yang halu atau gimana gitu kan? Harusnya seperti itu, telusuri gitu, nanya. Ya. Lanjut. Jadi semuanya itu
berdasarkan atas apa? Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kayak gitu. Setiap kebaikan itu adalah mengikuti para ulama-ulama salaf, dan setiap keburukan itu adalah dari perlakuan bid'ahnya orang-orang yang ada di belakang hari. Tuh, ya. Enggak mengena sih aslinya ini apa yang mau dijadikan sebagai sebuah bukti atau dalil, gitu kan? Terus, kemudian yang ke-10, saya tidak, ini statement dari Kiai Imad yang kemudian dikritisi ya oleh Ustadz Qurtubi Jailani. Saya tidak menemukan, kata Kiai Imad, dalil wajib untuk mencintai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sekarang ini, baik itu mereka adalah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang fasik. Jadi kalau dan di sini dijelaskan itu bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Ustadz Qurtubi Jailani itu ya sebenarnya tidak mengena. Ya tidak mengena. Coba kita lihat nih ya, misalkan kutipan dari siapa ini? Ibnu Abbas, ya. Kutipan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari di kitabnya Jami'ul Bayan fi Tawilil Quran. Coba di sini ada atau enggak? Ya, nggak ada di sini juga, nggak ada. Nggak. Dan di sini seringkali ditekankan, ditegaskan ini oleh Bapak Ustadz Qurtubi Jailani. Bahwa nasab Alawi itu ya sahih, gitu. Nasab Alawi, anna nasab as-sadatil alawiyah al-ma'rufa bi ba'lawi ila Rasulillah sahihun nasab syar'an bil ijma'. Ngeri. Inda ahli sunnati wal jamaah. Wa yuqalu lahu inna nasaba an-nasabu thabit wan nasabu sahih wa huwa a'la maratibil ansabil arba' inda nasaba. Nasab paling sahih tapi nggak punya data. Gimana? Coba teman-teman, sahabat-sahabat ya. Rancu nggak itu? Rancu lah, masa nggak rancu? Oke. Nah kemudian dalilnya juga itu adalah tidak ada seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabnya Balawi, baik itu dari kalangan al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Paling itu aja dalilnya. Misalkan seperti Wahabi gitu kan, Murad Syukri, Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, terus Ali Tantawi, dan juga yang lainnya yang mereka itu bukanlah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya padahal kembali lagi bahwa dunia Islam ini atau keilmuan Islam ini tidak melihat apakah seorang ulamanya itu adalah ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Enggak. Ya, enggak. Ya, misalkan seperti kitab Al-Mahsul itu yang merupakan ringkasan dari 4 kitab. Ya, kitab Al-Mahsul fi Ushul Fiqh karya dari Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan ringkasan dari 4 kitab. 2 kitab. Yang pertama itu dari kalangan Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Burhan fi Ushul Fiqh dan Al-Mustasfa karya dari Al-Burhan itu karya Imam Haramain, Al-Mustasfa karangan dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya Al-Umad wal Mu'tamad itu adalah dari kalangan Mu'tazilah, ya, dari kalangan Mu'tazilah. Syekh Abdul Jabbar itu ya. Kemudian siapa, Abul Husain Al-Mu'tazili, saya rada lupa itu. Ya artinya di situ Fakhruddin Ar-Razi saja itu menyusun kitabnya itu dari kalangan Mu'tazilah loh. Yang menjadi sebuah karya tulis, sebuah kitab yang menjadi rujukan dari para ahli usul fikih sedunia, ya. Padahal acuannya itu yang 2 dari kalangan Aswaja, yang 2-nya lagi itu dari kalangan Mu'tazilah. Kok dipakai sehingga ini nggak sinkron, ini nggak sesuai ini, ya. Nggak sinkron.
Tuh. Itu ya. Kemudian yang ke-12. Ke-12 itu ketika mengutip dari Murad Syukri Suwaidan atau Abdul Harith Al-Falastini. Murad Syukri Suwaidan. Ya, itu oke, ya artinya disifati dengan inilah, dengan orang yang Wahabi gitulah ya. Tapi itu nggak ngefek. Karena yang dilihat ada dalilnya. Jadi bukan taklid buta seperti tadi itu. Ahdu qaulil ghair bila dalil. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Qurtubi dalam bukunya ini. Dalam kitabnya ini, kitab yang dikatakan sebagai kitab bom nuklir ya. Kita lanjut. Nah, yang ke-13. Nasab Alawi dari sisi riwayat adalah nasab yang munqati, terputus. Dan dari sisi ilmu nasab yang tertolak. Oke, dan di situ mengambil kesimpulannya itu dari Murad Syukri, Mubil Al-Wadai dan lainnya. Kemudian ya gitu doang. Terus yang ke-14, bahasanya Abdullah itu bukanlah anak Ahmad bin Isa. Ini mengutip dari Kiaimat ya. Yang sezaman atau yang mendekati zamannya. Dan juga karena teks yang sharih. Ini perlu diperpanjang ini. Karena ada teks yang sharih, yang qati, yang pasti dari seorang ahli nasab yaitu Fakhruddin Ar-Razi di awal kurun ke-7. Ahmad tidak memiliki keturunan kecuali 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Dan setelahnya itu berarti dakhil, susupan, da'i, orang yang mengaku-ngaku laya sih, itu tidak sah. Nah, jadi kata Ustadz Qurtubi itu, hadat ta'in, orang yang membatalkan pembatal nasab Alawi ini itu termasuk orang yang tasahul, orang yang teledor lah ya dalam pengisbatan nasab atau penafiannya sesuai dengan hawa nafsunya yang menjijikan. Ngeri etas. Dan pada intinya adalah itu termasuk perbuatan dari ahlu bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Kiaimat itu adalah perbuatan dari ahlu bid'ah, ad-dhalalah, bid'ah dhalalah ini kayak Wahabi aja ini, Kiai Ustadz. Yang wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhinya. Aduh ampun. Itu poin yang ke-14. Sekarang ke-15. Ketika Fakhru Razi menyatakan bahwa Ahmad la yakunu lahu akibun illa min salasati banin siapa Muhammad wa Ali wa Husain fama dzakarahu ba'dahu dakhilun da'iyun la yasih hadza qaulun kadibun wa iftira'un 'alal imam Fakhruddin Ar-Razi bal huwa qaulu hadza ta'in li'anna hadhil ibara fi syajarah al-mubarakah. Jadi gini Pak Ustadz, kalau pernah kuliah ya, yang namanya pengutipan itu ada 2. Ada pengutipan secara tekstual, ada pengutipan bil makna. Begitu. Kalau pengutipannya itu tekstual, biasanya pakai tanda kutip. 2 tuh di depan dan di belakang. Nah, itu adalah pengutipan secara tekstual. Plek langsung antara teks kitab dengan teks yang dikutip sama. Nah, itu ada itu di mana itu di kamus-kamus itu dipelajari itu. Kemudian selanjutnya, kalau pengutipannya itu adalah bil makna, itu bisa terjadi perubahan. Asal maknanya itu sama dengan dengan teks yang berasal dari kitab aslinya, begitu. Nah, jadi model yang seperti ini ketika Kiaimat itu menyatakan bahwa walinasin sarihin qatiin minan nasab al-Fakhri Razi min fi awal qarni sabi bi anna Ahmad la yakunu lahu akibun illa min thalathati banin ila akhirih. Itu namanya nakal bil makna, pengutipan secara maknanya saja. Jadi begitu.
ya, bukan apa namanya, kadzib, bukan mendustakan atau berbohong atas nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini ada di kamus-kamus ini. Masa kayak gini nggak ngerti ini Bapak Ustadz ini? Aduh. Oke, lanjut. Terus jadi ini mohon dimengerti ini Bapak Ustadz ya. Jadi jangan kemudian Anda menyatakan bahwa ini kadzibun waftira'un 'alal Imamil Fakhrir Razi. Ya, jangan seperti itu. Lihat pengutipannya itu seperti apa, ya. Kemudian poin yang ke-16. Faqibuhu min salasati banin. Itu dengan mengutip dari Ibnu Inabah di akhir kitab Umdatul Talibnya itu ada keterangan seperti itu ketika menyebutkan faqibuhu min, maka itu yufidul hasr gitu ya. Oke. Cuman logikanya seperti ini, logika yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Qurtubi ini, "Law kana ma qalahu hadha ta'in sidqan wa haqqan lakana Syekh An-Nasaba As-Sayyid Mahdi Rajai muhaqqiq," bukan tahqiq nih ya, saya luruskan ini, muhaqqiq asy-syajarah al-mubarakah ghairu musbitin lisihhati ansabis sadah al-alawiyah lakinnahu asbata isbataha. Nah, ini dari mukaddimahnya saja salah ini. Maksudnya gini, seandainya jika apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini benar, dan benar apa yang dikutipnya itu dari Ibnu Inabah dalam kitab Umdatul Talib di akhir-akhirnya itu, maka Mahdi Rajai itu pentahqiq kitab Syajarah Al-Mubarakah, dia tidak akan mengisbat keabsahan dari nasabnya Ba'alawi, tetapi dia itu mengisbat keabsahannya. Jadi tidak seperti itu dasarnya. Jadi dari mukaddimah awalnya aja salah, mukaddimah ulanya saja itu salah itu. Ya, salah. Ya, jadi mengaitkan kebenaran ya dan kejujuran kepada perilaku seseorang, orang lain, kepada perilaku dari Mahdi Ar-Rajai, kan nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi dari mukaddimahnya saja salah, sehingga natijahnya itu pun akan salah kalau dalam ilmu mantik itu ya. Oke, jadi gugur ini dari poin-poin yang ke berapa tadi, yang ke-16, dan sekarang poin yang ke-17. Min salasati banin lafzu salasah min ismil adat wa huwa inda ahli usul fiqh min al-fadil khas. Qala Syekh Abdul Wahab Khallaf wa hukmul khas ala wajhil ijmal annahu idza warada nasun syar'iyyun dalla dalalatan qat'iyatan ala ma'nahul khas alladhi wudi'a lahu haqiqatan. Oke, coba wa hukmul khas ala wajhil ijmal. Jadi ketika berbicara mengenai khas ya, misalkan seperti angka 3 gitu ya. 3 itu khas. Dan nanti kalau dikaitkan dengan dalalatul lafadz, ada di situ ada mantuk, kemudian ada mafhum. Kemudian mafhum itu terbagi menjadi 2, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, di antara mafhum muwafaqah itu adalah mafhum al-adna, kemudian ada al-musawi, kemudian juga ada mafhum yang aula. Jadi mafhum mukhalafah aulawi, mafhum mukhalafah al-musawi, dan seterusnya. Itu ya ada dalam usul fikih itu. Walakin idza qama dalilun yaqtadi ta'wil hadzal khas ay iradata ma'nan akhar minhu yahtamilu ala maqtadahu ad-dalil wa misal hadha ma qaddamna fi ta'wil ulama al-Hanafiyah asy-Syah fil hadits as-sabiq ma ya'ummu asy-Syah wa qimataha wa ta'wilaha as-sa' min tamrin aw sya'irin fi sadaqatil fitri mimma ya'ummu as-sa' wa qimatahu wa ta'wiluhum as-sa' min tamrin fi haditsil musarrah bima yashmuluhu ila akhirih ya. Nah, dan lihat coba katanya, ketika engkau melihat dengan pandangan yang mendetail, mendalam, maka engkau akan menemukan pembatal nasab Ba'alawi ini itu menutup kebenaran.
Dan syahidnya itu adalah dengan memutuskan ungkapan yang kau temukan tadi dari ucapannya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Jadi gini tadi itu, yang namanya pengutipan itu bisa pengutipan secara utuh semuanya, kemudian ada pengutipan yang dipotong-potong, dan itu pun juga dibenarkan, selagi tidak merusak apa yang dimaksud dalam kutipan itu. Jadi gambarnya gini lah, namanya gini. Tiga itu adalah salah satu dari kata khusus, lafadz yang khos, lafadz yang khusus. Dan itu memiliki mafhum. Misal, ada seseorang yang menyatakan saya punya anak 3. Ya, maka itu mafhum mukhalafahnya berarti dia itu tidak memiliki anak selain 3 itu. Sehingga kata atau lafadz 3 itu adalah kalimat atau lafadz yang khos. Lafadz yang khos. Apa salahnya ketika Kiai Imad itu menyatakan bahwa salasah angka 3 itu adalah lafadz yang khos. Salahnya apa di situ? Aduh, coba dipahami. Ahmad bin Isa memiliki anak 3, lafadz khos, dan mafhum mukhalafahnya berarti tidak memiliki anak lain. Kalau punya anak lain, buktikan, kan gitu. Tidak hanya cukup dengan percaya ulama anu menyebutkan bahwa Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa, nggak seperti itulah. Di mana sih? Ya, tuh untuk poin yang tadi. Kemudian yang ke-12, ke-18 ini. Ya, ke-18. Oke. Ini coba nih, kritisnya apa sih ini? Ini sama kayak pengulangan ini. Jadi mengutip dari Fakhrur Razi itu sarrah wa hasar an-nabna Ahmad al-Muqtibin min Salasah Muhammad wa Ali wal Husain wa la yuzkar Abdullah, atau wa la yuzkuru Abdullah ibnan li Ahmad an-Nassabun wa la yuzkuru Abdullah ibnan li Ahmad an-Nassabun fi kutubihim qabla al-jannati. Ya, ini apa salahnya? Itu namanya pengutipan bil makna, dan ini sudah diulang ini ya. Terus itu aja diperpanjang ini Pak Ustadz. Ampun. Terus mengulang-ulangi lagi bahwa pentahqiq kitab Syajarah al-Mubarakah itu mengisbatkan nasabnya Ba'lawi. Itu doang. Nggak ada yang baru itu, nggak ada yang baru. Kemudian yang ke-19 ini sebelum terakhir nih ya. Bahwa statement Kiai Imad bahwa nasab Ba'lawi itu tidak dikenal dalam kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Ya. Maka komentar dari Ustadz Qurtubi ini, lihatlah katanya, wahai orang yang berakal, kepada yang diucapkan oleh pembatal nasab ini, yang dia mengutip isi dari kitab Al-Ifadah fi adillati subutin nasab wa nafihi bi syuhra wal istifadah wa kitab usul wa qaid fi kashf mudda'i syaraf. Itu mengatakan, jadi dalil dibalas dengan perkataan orang, dalil dibalas dengan perkataan orang, ya gitu doang itu. Aduh, coba bawa data gitu bukti, ini bukti, ada sebuah data bahwa Abdullah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ada bukti, ada data tentang kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut. Kan gitu seharusnya, bukan kayak gini. Oh, ini disahkan oleh fulan. Itu nggak berfaedah apa-apa sebenarnya mah. Kita lanjut. Statement dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa yang pertama kali menyebutkan nasab Ubaidillah secara bersambung kepada Ahmad bin Isa itu adalah Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian diikuti oleh para penulis-penulis. Berikutnya yang diantaranya itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya.
Terus di situ mengutip, oh tidak, bukan alias Sakron yang pertama, tapi Al-Ubaidili yang ada pada abad kelima. Ini datanya dari mana? Kemudian ada Bahauddin Al-Janadi, ada Al-Khazraji Az-Zabidi. Kemudian ada Lahdal, kemudian ada Abdurrahman Muhammad Al-Khatib, dan seterusnya. Ya kan, kata Kiai Imad juga secara formal, meskipun sebelumnya sudah ada penyebutannya, tapi secara formal, kemudian juga dari sisi uraian secara detail bagaimana nama dari Ubaid itu bisa berubah menjadi Abdullah. Nah, itu kan dijelaskan oleh Kiai Imad itu dalam bukunya. Ya, jadi gimana ya? Oke. Itu poin yang ke-20 ini ya, ke-19. Poin yang ke-20. Nah, kemudian di sini menguraikannya dengan uraian yang panjang lebar, ada 21 ternyata, ada 21 ya. 21. Nah, poin yang ke-21 wakala kasiran fi muhadaratihi inna Ubaid qutbun khayali. Iya, dimana nggak khayalan, membuktikan keberadaannya sebagai seorang tokoh yang historis itu sampai sekarang tidak dapat dibuktikan. Ya wajar. Ketika itu adalah ketika Imam Ubaid dikatakan sebagai kutub khayali. Terus, nah di sini kemudian mengutip beberapa statement-statement ya dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Nah, coba saya akan membacakan langsung dari pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali yang di sini menyebut siapa namanya Al-Imam Al-Ubaidili, Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Silahkan Anda lihat di cetakan yang ini, Darul Fatah ya, halaman 45 ya, 45. Di sana disebutkan ibaratun yuqta'u bistihalati suduriha minaz zabidi. Ada ungkapan-ungkapan yang dipastikan mustahil munculnya ungkapan itu dari Imam Az-Zabidi, Muhammad Murtada Az-Zabidi. Contoh ya, al-ibaratul mansubah ila Syekh Syaraf Al-Ubaidili allati yadhkuru fiha hijratal muhajir. Statement mengenai kehijrahan al-muhajir dari Irak ke Hadramut, itu mustahil munculnya dari Al-Ubaidili. Kemudian hijrahnya itu dari Madinah ke Basrah, dan yang benar itu adalah sebaliknya. Versi ini. Wa annaha waqa'at fil ashr ats-tsani min al-qarn ats-tsalits was-shawab ar-rabi'. Nah, ini banyak kan kesalahan-kesalahan ini. Selanjutnya, wa anal muhajir kharaja ma'a waladihi ila al-masyriq was-shawab annaha ittajaha januban. Nah, salah lagi tuh. Kemudian thumma dzakara asma' al-biqa' al-hadramiyah bit-tafsil alladhi la yumkinu illa an yasdura an 'arifin bitilkal jihad. Kemudian beliau ini Al-Ubaidili itu menyebutkan beberapa nama-nama tempat, nama-nama daerah yang ada di Hadramut secara detail yang tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang mengetahui tentang daerah-daerah itu. Sementara walhal annal Ubaidili lam yazurha wa lam ya'rifha. Ubaidili tidak pernah mengunjungi Hadramut, tidak pernah mengetahui Hadramut. Kullu dzalika mudda'atun litawaqquf fi qabulil ibarah. Semuanya itu mengacu kepada tawakuf, berhenti ya, diam untuk menerima ibarat tersebut. Nah, artinya ini ibarat palsu. Ibarat palsu dari mana? Informasi dari Al-Ubaidili, sementara Al-Ubaidili tidak pernah ke sana. Ya kan? Kemudian dalam menyebut angka tahun itu pun salah, dari perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain itu pun salah. Jadi ibaratnya ginilah, nyangkoknya kurang keren gitu, nyangkoknya kurang keren dari Al-Ubaidili itu. Dan ini bisa dipastikan bahwa Ar-Raudul Jali itu adalah sebuah kitab nasab yang palsu, yang disandarkan, dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Begitu, saudara. Masih banyak sebenarnya. Dan di sini menyebut berapa itu? Ada 70 nama, 70 ulama.
71 ulama. Berarti ketika nasab balawi itu dibatalkan, maka ya sama saja seperti menolak ulama-ulama tersebut. Sama saja berarti menolak kebenaran yang dibawa oleh para ulama-ulama tersebut. Meskipun ulama-ulama tersebut menyebutkan nama Abdullah, menyebutkan nama Ubaidillah, menyebutkan nama Ubaid tanpa dalil. Jadi ini tentunya bertentangan dengan keilmuan itu sendiri. Yu'raful haq bil haq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Kebenaran itu ya bisa diketahui dengan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu tidak diketahui, tidak bisa diketahui melalui tokoh. Artinya setiap tokoh kemudian apakah yang diucapkan selalu benar? Nggak seperti itu, bos. Gitu loh, ya. Dan mungkin ini untuk yang terakhir. Poin yang terakhir itu mengenai al-musbat muqaddam 'alan nafi, 'alal manfi. Atau al-musbit muqaddam 'alan nafi, atau al-isbat muqaddam 'alan nafi. Nah, ada 3 ibarat di situ. Dan perlu diketahui bahwa kaidah tersebut itu berlaku dalam ta'arud wa tarjih. Itu bisa dibuka di kitab-kitab usul fikih ya. Maka yang kecil-kecil saja inilah. Kitab Talattuf fil Usul ila Ta'arruf yang merupakan karya dari siapa namanya? Jadi lupa itu. Ibnu Alan As-Siddiqi yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Yang matanya itu bernama At-Ta'arruf fil Aslain wa Tasawuf. Itu adalah karya dari Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini di halaman 93. Di sini. Sebelum memahami al-musbat muqaddam 'alan nafi atau al-isbat muqaddam 'alan nafi, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu ta'arud, at-ta'adul wa tarajih, dan kapan dua dalil, dua argumen itu bisa dikatakan sebagai dua dalil yang bertentangan, yang kontradiktif. Al-babus salis fi ta'adul wa tarajih, itu bab yang ketiga mengenai ta'adul, kesetaraan, wa tarajih, dan mengunggulkan, pengunggulan. Lamma kanat adillatul fiqhi dhanniyah tatarraqa ilaiha at-ta'arud. Tatkala dalil-dalil dari fikih itu bersifat dhon, maka di situ terdapat kemungkinan adanya ta'arud. Nah, dari sisi pemanaannya saja, at-ta'arud wa tarajih itu terjadi ketika dua hal ini berada pada posisi sama-sama kuat. Artinya yang pertama itu dalilnya sahih, yang kedua itu sama sahih. Kemudian yang pertama itu misalnya Hasan, yang kedua itu dalilnya Hasan juga. Nah, tapi tidak bisa dikatakan ta'arud ya ketika salah satu dalilnya itu kuat sementara satunya itu lemah. Misalnya kita aplikasikan dalam kasusnya nasab balawi ini. Ubaidillah ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ya itu memiliki 3 anak. Muhammad, Ali, Husain. Muhammad dan Ali itu dikonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang sangat banyak. Ya kan? Sementara Husain belum terkonfirmasi dari kitab yang lain selain dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, Ubaidillah apakah statusnya itu ya adalah sebuah atau seseorang yang bisa dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa atau tidak? Tidak ada bukti kan? Nah, sehingga kemudian ketika ada banyak ulama yang mengakui keabsahan dari nasab balawi bahwasanya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, dibandingkan dengan tadi data-data yang tidak menunjukkan keberadaan dari Ahmad bin Isa, keberadaan dari Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, mana yang lebih kuat dari dua hal ini? Ya tentu tidak sepadan, bos, tidak setara. Yang satu, keterangan dari kitab-kitab nasab, dari kitab-kitab sejarah, Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang namanya
Ubaidillah. Nah, sementara di sini mengklaim bahwa Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Sehingga ketika ada kaidah al-isbat muqaddam ala nafi untuk melegitimasi kebenaran dari Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, apakah bisa atau tidak? Ya nggak bisa, tidak setara, bos. Ini tidak melalui data sama sekali, yang Ubaidillah itu tidak memiliki data sama sekali, sementara 3 anak itu diperkuat dengan data-data. Sehingga kaidah al-musbat muqaddam ala nafi itu tidak bisa dipakai dalam kondisi at-ta'adul wa tarajih. Ini kalau Anda baca kitab usul fikih ya. Kecuali kalau Anda tidak membaca kitab usul fikih, ya itu hal lain. Dan memang dalam ta'adul wa tarajih ini itu menyebutkan salah satu kaidah yang tadi, al-musbat muqaddam ala nafi wa yurajjahul musbitu ala nafi 5 marrah. Nah, di sini halaman 96. Tapi posisinya kapan? Posisinya adalah ketika ada 2 dalil yang sama-sama kuat, yang posisinya itu sama, yang satu menunjukkan kepada isbat, yang satu menunjukkan kepada nafi. Sementara untuk nasabnya Ba'lawi saja, data mana dari data yang sezaman dari kalangan ulama-ulama nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menunjukkan, yang menetapkan bahwa Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa. Ini dari kajian usul fikih loh. Ini dari kajian usul fikih. Jangan-jangan tidak paham lagi dengan kaidah at-ta'adul wa tarajih, sehingga dengan mudah menggunakan kaidah tersebut, al-musbat al-nafi, al-musbat muqaddam alal manfi. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, nggak bisa seperti itu. Kaidahnya itu digunakan kapan? Hal ini sama dengan permasalahan mengenai ziyadatus thiqah kalau dalam ilmu hadis itu, ilmu mustalah hadis. Apakah penambahan riwayat, penambahan teks misalkan, redaksi hadis dari seorang yang thiqah itu bisa diterima atau tidak? Nah, para ulama hadis itu tidak memberikan hukum yang pasti. Artinya diterima secara mutlak atau ditolak secara mutlak. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Melihat korinah yang ada. Melihat indikator-indikator apakah penambahan tersebut itu ya diakui oleh para rawi-rawi yang lain, kemudian apakah ada potensi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang thiqah tadi itu. Nah, ini hal yang sama begitu. Dan memang seringkali disampaikan itu oleh teman-teman ya mengenai bahwa tidak ditemukannya sebuah nasab itu bukan berarti tidak ada. Betul, di sini pun menyatakan seperti itu. Muqaddimatul Ilmil Ansab ya. Di halaman 62 atau 72 itu. Adamul wijdan la ya'nil adam. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Tapi ingat, walakinnahum ishtaratu litsubut al-amal bil qara'in wa i'timadar ruqa allati ladaihim ma'asyhur. Ada 3 hal nih catatannya ini. Syaratnya ada 3 ketika ingin menetapkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa. Al-amal bil qara'in, apakah ada qarinah-qarinah, penguat-penguat semasanya, sezamannya, catatan keluarganya ataupun yang lain ada atau tidak. I'timadar ruqa, catatan-catatan ya yang dimiliki oleh mereka. Dan syuhrahnya saat itu di abad ke-4 Hijriah, apakah sudah ada syuhrah dari Imam Ubaidillah ini atau tidak? Ataukah syuhrahnya itu adalah syuhrah yang baru? Nah, itu ternyata semuanya tidak memenuhi kriteria yang ada. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Qurtubi Jailani dalam kitabnya Ihya'ul Mauta itu sama sekali tidak menggoyahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apalagi merobohkan. Goyang saja tidak, apalagi roboh, apalagi hancur. Sehingga sangat tidak pantas, sangat tidak layak jika tulisan dari Bapak Ustadz Qurtubi Jailani itu disebut sebagai bom nuklir. Bom nuklir dari mana? Sementara di sini tidak ada data-data yang baru, tidak ada data-data yang menunjukkan akan ketokohan Ubaidillah sebagai seorang tokoh yang historis, tidak ada. Nah, dan sejarah mengatakan jika tidak ada data, jangan katakan bahwa itu ada. Tidak ada data ya tidak ada sejarah. Data mengenai Ubaidillah tidak ada, berarti sejarahnya Ubaidillah tidak ada.
Lalu bagaimana sejarah yang diangkat oleh Ali As-Sakron secara mendetail tentang biografinya Ubaidillah dan seterusnya, yaitu kisah fiksi yang tidak berdasarkan kepada dalil apapun. Apalagi di sana pun juga mengklaim bahwa nasabnya Balawi itu adalah nasab yang sudah disepakati oleh para ulama, sudah diijma oleh para ulama. Ijma yang mana? Ijma yang apa? Dilakukan oleh siapa? Nah, barangkali itu saja ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.